Piala Presiden kemarin di grup A cukup sukses tentunya ya Mas ya untuk grup A. Enggak sukses. Enggak sukses. Kenapa gitu? Nah, Persis nggak lolos. Ya, ini yang mau saya tanyakan. Ini yang saya tanyakan. Seperti apa Mas tentang kreasi muda Indonesia Mas? Nganyel ke. Selamat datang di KMI Ngobat, ngobrol bareng tokoh. Apa teman-teman? Halo Sobat Kreasi, kembali lagi di YouTube Kreasi Muda Indonesia bersama saya Juhan. Dan selamat datang di segmen terbaru YouTube Kreasi Muda Indonesia, yaitu Ngobat, ngobrol bareng tokoh, di mana kami akan mengundang tokoh-tokoh penting dari kota Solo maupun nasional untuk bicara tentang banyak tema, khususnya tentang ekonomi kreatif. Dan di episode yang pertama ini sangat spesial, kami sudah mendatangkan tokoh yang sangat penting di kota Solo, seorang anggota DPRD Kota Surakarta, lalu juga ketua Panpel Persis Solo, dan beliau ini masih satu keluarga juga dengan Keraton Surakarta. Beri tepuk tangan untuk Mas Ginda Ferah Triawan. Halo, apa kabar Mas Ginda? Semangat. Aman semuanya? Aman insya Allah. Siap. Kemarin saya lihat sidak terus itu masih jalannya? Masih lah. Tugas negara. Kita sidak. Oh ya, oke. Tapi sebelumnya matur suwun, terima kasih sudah main ke Kreasi Muda Indonesia, menyempatkan waktu karena kan Mas Ginda ini kayaknya sibuk banget keliling sidak ke sini. Kemarin terakhir sidak kemana Mas? Kemarin terakhir sidak itu ke lokasi-lokasi tempat Asian Para Games. Oh iya. Itu ini sidak lagi. Oh, di mana? Ini kita mau lihat persiapan Dream Theater. Oh iya ya. Seperti apa? Oh. Biasanya kalau sidak itu yang dengan sidak apa tuh Mas? Apa aja? Maksudnya kita lihat mulai dari persiapannya, atau kalau kita lihat bangunannya ya kita lihat gedungnya seperti apa. Kemudian kita juga sidak pelayanan, jadi nggak sidak hanya tentang bangunannya bagus apa enggak, tapi kita juga memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat itu betul-betul bisa tersampaikan. Oke, berarti setuju nggak Mas kalau saya bilang sidak ini juga salah satu cara Mas Ginda untuk komunikasi dengan masyarakat? Oh iya. Kalau tempat lain mungkin bilang terjun ke masyarakat, kalau saya ya semua kunjungan ke masyarakat, bahkan kunjungan seperti ini main ke sini aja, saya juga ucapkan terima kasih sudah diundang. Ya ini bagian dari saya mencari informasi seperti apa sih cara-cara anak muda itu berpikir. Mudah-mudahan bisa ikut membantu atau ikut berpartisipasi untuk pembangunan kota. Oh iya, terima kasih juga dari kami tentunya Mas Ginda. Oke, boleh tepuk tangan untuk Mas Ginda. Oke Mas Ginda, saya lihat tuh Mas Ginda secara komunikasi ke masyarakat kayaknya sangat baik, kayak ya sidak, sering sidak, terus dari YouTube juga aktif. Oh ya teman-teman jangan lupa subscribe YouTube Mas Ginda Ferah Triawan, di Ginda Ferah Triawan ya Mas. Betul. Ada salah satu segmen yang bagus banget, Aku Wakilmu. Di sana kita ada anak muda yang datang terus memberikan masukan atau kritik tentang peraturan di pemerintah. Nanti Mas Ginda bisa membantu untuk menjelaskan juga. Jangan lupa di subscribe tentunya. Oke, Mas Ginda ini kan dikenal sebagai anggota DPRD Kota Surakarta. Di periode sebelumnya bersama Pak Rudi itu di Komisi 2. Ya dulu 2, pindah Komisi 1. Ya, terus sekarang di Komisi 4. Nah, ini yang menarik. Kenapa kok dari Komisi 1 terus di tengah jalan pindah ke Komisi 4 itu? Secara umum memang setiap 2,5 tahun ada opsi untuk digeser. Dan kebetulan saya setiap ada pergeseran ikut kena geser. Mungkin karena dianggap lebih pintar jadi digeser. Disuruh mencoba yang lain. Tapi saya setiap kali digeser terus. Tapi cara kerja Mas Ginda tetap sama? Tetap sama. Oh ya, tetap kemana-mana sidak. Betul. Saya menganggap komisi ini kan hanya salah satu tupoksi secara kekomisian. Tapi saya selalu sampaikan kepada semua masyarakat, apapun silakan ditanyakan ke saya. Mau urusannya di bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang ekonomi, silakan aja tanyakan ke kami. Tetapi memang kalau nanti sifatnya sudah terlalu teknis, maka saya akan melaporkan ke komisi yang bersangkutan. Oke. Kita akan membahas tentang sudut pandang Mas Ginda sebagai seorang wakil rakyat. Tapi nanti Mas Ginda. Oke. Kita mau membahas sisi lain dari Mas Ginda yang
jarang diangkat media, tapi ini menarik, yaitu status Mas Ginda sebagai seorang ketua Panpel Persis Solo. Yang saya lihat, saya suka nonton bola dan saya sering main bola juga. Yang saya lihat ya udah main bola aja. Saya nggak tahu apa yang diatur di belakangnya. Nah, dari sudut pandang Mas Ginda sebenarnya tugas Panpel itu seperti apa, Mas? Jadi saya itu jadi Panpel itu udah sejak tahun 2008. Ya, udah lama banget. Ya, udah lama. Kemudian sebelumnya saya lebih banyak di bidang-bidang yang lain, seperti bidang media, kemudian bidang wasit. Nah, beberapa tahun terakhir ini kebetulan saya juga dekat dengan teman-teman pemilih Persis sekarang. Kemarin diajak ngomong, "Loh Mas Ginda, emang pernah jadi Panpel?" "Oh iya pernah." "Bisa ngerjain nggak?" Saya sampaikan, "Yo, kalau basic saya memang sebelum saya jadi anggota Dewan, saya juga adalah event organizer. Kemudian kalau minta ditolong jadi Panpel, ya saya siap." Nah, memang di dalam kepanpelan itu luar biasa sebenarnya. Memang saya cocok sih kalau mau ditanya tentang ada apa sih di belakang kepanpelan. Jadi Panpel itu bertugas itu bukan hanya pada saat pertandingan, tapi sebelum pertandingan kita sudah menyiapkan, termasuk kedatangan tim lawan kita atur. Kemudian sebelum pertandingan kita atur ini baju yang akan dipakai oleh tim tuan rumah, tim lawan, wasit, anak gawang, official, kita atur semua pakaiannya. Kita samakan persepsinya, jangan sampai warnanya itu mirip misalnya. Itu hal yang sepele gitu. Kemudian lapangan kita cek, bahkan nanti kalau tim dari matchcom namanya gitu, pengawas pertandingan, dia itu tiap hari datang ke satu hari menjelang pertandingan, dia akan mengukur tinggi gawang, lebar gawang, lapangannya, ketebalan garis. Nah, tugas kami sebagai Panpel memastikan bahwa memang sesuai standar yang diinginkan. Bola itu kita tekankan terus. Itu baru dari segi teknis. Di sisi yang lain kita harus koordinasi dengan pihak keamanan, mulai dari perizinan, kemudian dengan keamanan kita atur jumlah keamanan yang datang, kita samakan persepsinya dengan tim keamanan. Kalau lawannya mungkin tidak membawa supporter, lebih nyaman. Ketika lawannya punya supporter yang luar biasa, pendukungnya, kita pastikan mereka akan lewat mana, mereka kalau naik angkutan umum turunnya di mana, mereka akan parkir di mana, mereka akan kita istirahatkan di mana. Jadi banyak sekali yang kita atur. Jumlah personel kami itu dalam setiap pertandingan secara kepanitiaan itu kurang lebih 250 orang. 250? Ya, itu baru tim kami. Itu nanti kalau ditambah dengan pihak keamanan bisa mencapai sekitar 1.200 orang. 1.200 orang untuk mengamankan satu pertandingan? Untuk mengamankan dan mengelola satu pertandingan. Jadi mulai dari tiketing, portir, keamanan, termasuk beberapa hewan. Ya kan bawa anjing itu nanti kadang-kadang. Iya. Saya juga bingung, ternyata penonton itu lebih takut dengan anjing. Baru tahu saya. Kalau disuruh berbaris agak sulit, kalau itu datang itu udah lari semua. Nurut langsung. Ya, kayaknya Panpel mau memelihara beli sendiri lah ini. Oke, tapi kalau misalkan terjadi sedikit kerusuhan, kayak misalkan di Piala Presiden terakhir, Persis Solo, PSIS Semarang, itu kan supporternya kan ada yang bentrok sedikit, itu sebenarnya ke Mas Ginda pusing nggak sih, Mas? Pusing, saya yang paling pertama dipanggil, gitu. Mulai dari ketika kita sudah sampaikan, ini kemungkinan banyak yang datang, ya pokoknya diamankan. Ketika ada kerusuhan, ini gimana kok bisa seperti ini Mas Ginda? Ya sudah kita amankan, tapi ya ini Panpel itu selalu sebenarnya punya perencanaan yang sematang mungkin, bahkan setiap pertandingan selesai kita evaluasi. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah penontonnya sendiri. Jadi kita dari awal misalnya sudah menyampaikan tidak boleh membawa rokok. Rokok. Tetap aja ada yang bawa. Kita tidak boleh membawa kamera, tetap aja ada yang bawa. Kita tidak boleh, penonton tidak boleh membawa makanan, tetap aja ada yang bawa. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang menjadi pekerjaan tambahan. Nah, kalau pertanyaannya terkait kerusuhan yang terjadi kemarin, dari awal sudah kita sampaikan bahwasanya supaya tidak terjadi kerusuhan atau tidak terjadi gesekan, parkirnya sudah kita tentukan, pintu masuk sudah kita bedakan.
Tapi ya itu namanya penonton ya kadang-kadang maunya kan sewa kadang. Iya, apalagi kan Persis sama Semarang kan udah lama banget ketemu. Udah lama nggak ketemu, ya nanti kalau sudah ngece-ngece kebablasan, ya jadinya fisik. Niatnya kan kayak Gojek ya, Gojek kebablasan. Nah, tapi kita sudah menempatkan petugas sebenarnya. Kita menempatkan petugas kurang lebih 12 orang di tengah lapangan menghadap penonton. Kita menempatkan di tiap tribun kurang lebih 5 keamanan internal di dalam penonton. Kalaupun terjadi kerusuhan, biasanya kita minta bantuan tim keamanan kepolisian untuk ikut membantu. Sweeping selalu kita lakukan. Tapi ya kita pasti bisa lihat kayak kemarin masih saja ada yang menyalahkan flag misalnya. Padahal sudah kita cek semua, tapi ya mohon maaf, kita baru tahu penonton kita itu betul-betul kreatif. Iya, kreatif dan betul, ya toh. Itu rokok itu naruhnya yang perlu kita waspada itu sebenarnya bukan penonton laki-laki, tapi penonton perempuan. Ya. Saya baru tahu kemarin ketika ada beberapa penonton itu menitipkan barangnya kepada pasangannya, ditaruh di hijabnya misalnya. Oh iya, nggak bisa ya. Kita nggak mungkin periksa, susah. Kita nggak mungkin periksa kan sebenarnya ya toh. Cuman kebetulan dibantu teman-teman keamanan dari Polwan, dipegang aja langsung. Oh ini apa ini kokasmen? Buat copot lagi, ketahuan Pak Rokok sama Koran. Ini contoh ya. Ini yang makanya kan ya dalam kesempatan ini kan ya kita sebenarnya nggak memeriksa terlalu detail, tapi mau gimana lagi kalau seperti ini ya nanti kalau ada yang komplain juga kan. Atau misalnya kita tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam stadion. Saya sebagai ketua panpel dibully habis-habisan. Ya kemarin supporter kayaknya juga nyanyi ngelak, nggak boleh bawa minum. Yang terjadi sesungguhnya adalah yang tidak mengizinkan adalah pengelola stadion. Kenapa pengelola stadion tidak mengizinkan membawa makanan dan minuman? Karena memang Stadion Manan adalah salah satu stadion yang akan dipakai Piala Dunia. Harapannya sebelum Piala Dunia stadion itu betul-betul masih terawat. Makanya tidak kita izinkan. Masih saja ada ibu-ibu bawa anaknya mau nonton, masa anak saya nggak boleh bawa minuman? Oh kalau buat anaknya boleh. Gitu. Jadi sebenarnya kita tetap masih memberikan pelonggaran, tapi ya jangan semuanya. Gitu loh. Anaknya yang mana? Oh yang itu, udah SMA gitu loh. Ya nggak usah bu, ya loh. Ya, suruh nahan minumnya, gitu loh. Tapi ya ini yang terjadi, masyarakat itu kan ya apalagi di dunia maya seperti ini kan informasi itu kan harus sejelas-jelasnya. Nggak jelas sedikit aja dipertanyakan. Atau contoh lagi tiket gelang, namanya aja tiket gelang. Ini tiket saya digelangkan dulu baru dibawa masuk. Ini kan kadang-kadang memerlukan waktu tambahan, akhirnya gojekan tadi, akhirnya ada jajanan, tahu-tahu jadi ricu. Nah itu tugas panpel itu benar-benar untuk memastikan supaya ini nggak terjadi. Nah mudah-mudahan nanti ke depan penonton-penonton itu bisa berkoordinasi dengan lebih baik dengan kami, panpel, keamanan supaya nggak ada niatan apapun. Yang penting pertandingan lancar. Harapannya nanti kalau memang pertandingan lancar, penonton-penonton yang biasanya nggak nonton bola mau nonton. Keluarga, anak-anak, wah kita mau nonton bola ini kayaknya asik ya. Sepak bola itu bukan hanya sebuah pertandingan tapi udah menjadi destinasi pariwisata. Iya benar. Terkait kemarin kan Stadion Manahan ditunjuk untuk menjadi tuan rumah grup A di Piala Presiden, otomatis kan Mas Hinda nggak hanya ngurus pertandingan Persis saja. Tidak. Pertandingan lain juga diurus dan itu kan dalam seminggu bisa 2-3 pertandingan itu. Betul. Untuk Mas Hinda sendiri gimana, apa nggak capek Mas? Nek capek sih enggak. Capek banget maksudnya. Capek banget. Iya, itu anak saya udah bilang sama saya, "Lu papa ini kayak model fashion show." Loh kok bisa? Lah pulang sebentar lagi udah keluar lagi ganti baju. Pulang mandi. Iya, pulang mandi ganti baju ya tuh. Udah kayak fashion show papa loh ya. Aku bingung, fashion show ya tuh. Ternyata ganti baju itu fashion show ya. Capek lah, tapi nggak apa-apa. Oke, tapi kemarin emang perlu diapresiasi ya teman-teman. Kalau panpel dari Stadion Manahan termasuk Mas Ginda ini cukup baik karena kemarin saya sempat ikut juga nonton di Manahan waktu Persis lawan Sleman, semua dicek, saya sama temen rokoknya diambil juga. Oke,
Semua harus clear sampai ke atas. Tapi sekarang boleh bawa rokok. Oh boleh? Boleh dibawa rokoknya. Tapi nggak boleh? Bawa Korea. Ya, itu peraturan terbaru. Oke. Nggak, karena kita dapat banyak komplain kan. Jadi ketika rokok itu nggak boleh dibawa, sebenarnya kan kita udah ngomong nggak boleh bawa rokok, tapi kan masih banyak yang membawa rokok. Akhirnya kan rokoknya ditaruh dititipin atau ditaruh di mana. Nah kita udah bilang kita bukan penitipan, jadi nanti kalau setelah pertandingan ya jangan minta ke kita. Kalau nggak mau dibawa ya taruh aja di motornya. Nah kemarin kita komunikasi terus disimpulkan ya sudah rokoknya boleh bawa masuk, tapi koreknya jangan. Ya sudah mudah-mudahan besok ya cuman bawa rokok tapi nggak dinyalakan. Mudah-mudahan. Oke Mas, terkait kacamata Mas Ginda sebagai seorang ketua Panpel melihat Piala Presiden kemarin di grup A cukup sukses tentunya ya Mas ya untuk grup A. Enggak sukses. Enggak sukses. Kenapa begitu? Nah, Persis nggak lolos. Ya, ini yang mau saya tanyakan. Nah, sekarang dari kacamata Mas Ginda sebagai seorang fans Persis, karena kan saya lihat sosial media Mas Ginda tuh pasupati sampai mati. Melihat performa Persis di Piala Presiden seperti apa Mas? Ya, kalau sebagai seorang supporter ya, wah gregetan ya. Ya. Tapi ya kalau sekarang ya sebagai ketua Panpel ya saya harus profesional. Ya. Makanya ketika teman-teman supporter juga minta pendapat saya sampaikan. Ya pendapat saya sementara ya off the record aja, tidak bisa saya sampaikan. Karena kalau saya sampaikan profesionalitas saya sebagai Panpel dipertanyakan. Ya. Jadi saya sampaikan, teman-teman bilang ini harusnya kita demo manajemen, ya mau demo kamu aja, jangan ngajak saya dulu. Saya Panpel nggak pas kalau saya ikut mengkritisi. Tapi ya harapan saya dan mudah-mudahan dengan adanya pemain baru ini besok tanggal 14 bisa meraih kemenangan. Iya. Amin ya. Nonton ya. Oh, siap. Tiket dulu siap nggak? Ya. Kalau nggak di internet siapkan. Oh ya. Siap. Oke, kembali ke Piala Presiden tadi Mas. Ada beberapa hal menarik di Piala Presiden. Salah satunya yang tidak pernah lepas dari sorot media adalah trofi dari kayu yang dipahat oleh pemahat dari Bali. Nah, dari pandangan Mas Ginda seperti apa Mas? Apakah itu piala sempat kemanahan nggak sih Mas? Karena pembukaan di mana? Pembukaan sempat dibawa. Nah, di pembukaan sempat dibawa. Tapi kalau terkait piala ya ini yang harus kita kembangkan. Jadi jangankan di Piala Presiden di Solo kita selalu menyampaikan apapun kebijakan jangan melupakan kearifan lokal. Ya. Nah, ketika Piala Presiden itu diadakan, kemudian Piala Presiden itu dibuat dari kayu oleh seorang pemahat, wah kita sangat suka. Saya sangat menghargai. Jangankan sebagai Panpel, sebagai masyarakat, sebagai anggota dewan, ya ini yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana kearifan lokal itu bisa membangkitkan, bisa menjadi ciri khas dari setiap turnamen atau kegiatan apa yang dilakukan. Yang kalau dalam hal ini Piala Presiden. Oke, nah dari apa ya sudut pandang Mas Ginda tentunya seorang Panpel dan juga seorang wakil rakyat, naiknya Persis ke Liga 1 itu kan secara tidak langsung turut serta dalam menggerakkan perekonomian kota Solo. Betul. Ya. Terlebih ke soal Persis kan mereka jersey bikin sendiri. Betul. Terus dari Piala Presiden juga trofinya dari kayu dibikin sendiri. Ya. Itu kan menandakan bahwa sekarang produk lokal itu sudah mulai diapresiasi dan memiliki daya saing dengan produk luar. Dan untuk produk-produk lokal itu dari Mas Ginda sendiri pandangannya terkait perkembangan ekonomi di Solo seperti apa Mas? Ya itu yang harus dilakukan. Jangankan Persis Solo ya, semua tim di Liga 1 itu jersinya buatan lokal. Ya. Ya semuanya. Buatan lokal. Tidak mau bekerja sama dengan produk-produk yang sudah ada. Nah ini sudah memberi contoh. Nah ini nantinya akan memberi contoh kepada tempat-tempat lain, entah di olahraga, entah di pendidikan, entah di pemerintahan. Bagaimana produk lokal ini betul-betul bisa menjadi kebanggaan. Karena Indonesia sendiri itu kan menargetkan kan 2045 itu kan sebagai Indonesia tahun emas. Iya. Ya, jadi diharapkan di tahun 2045 itu
Indonesia menjadi salah satu dari negara besar di dunia. Kenapa 2045 yang dipilih? Karena di tahun 2025 itu bonus demografinya sudah ada. Artinya apa sih bonus demografi? Bonus demografi itu adalah anak mudanya jauh lebih banyak daripada yang tua. Ya. Nah kalau yang muda-muda tidak punya karya, ya bagaimana mau jadi negara yang besar? Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat supaya anak mudanya bisa menjadi generasi emas nantinya. Yang pertama kesehatan dipikirkan, itu sudah kita lakukan dengan semua anggaran di setiap tingkatan kota, provinsi, pusat itu 20% untuk pendidikan. Kesehatan, semua warga harus mempunyai BPJS kesehatan. Kemudian infrastruktur. Nah, makanya jangan salah ketika jalan tol dibangun dengan sebanyak-banyaknya, ini kan infrastruktur. 2045 kalau jalanan masih macet, ini yang kita lakukan. Nah, kembali ke produk lokal. Nah, ini kita kembangkan bagaimana produk-produk lokal yang notabene pasti akan dipelopori oleh anak-anak muda, termasuk brand-brand lokal. Kreativitas itu menjadi hal yang penting. Jadi saya sangat mendukung. Makanya diajak ketemuan seperti ini ya saya suka. Kita kan mencari, Solo ini yang kurang bagus di sini, Mas Ginda. Oh ya udah, kita sampaikan ke Pak Wali atau kita siapkan anggarannya. Solo misalnya, saya kasih contoh Solo aja dulu ya. Teknopark itu dibangun, Lokanata itu dibangun. Buat apa? Itu jadi public space kok habis ini. Wana sini sebentar lagi, Teknopark sebentar lagi udah jadi nih, paling akhir tahun sudah jadi. Lokananta itu nanti jadi pusat untuk pertunjukan seni. Karena kita tahu banyak seniman-seniman itu kayaknya cari uang enak di Jakarta, enak di Bandung, karena industrinya di sana. Industrinya di sana. Ini kita lagi bangun industrinya pelan-pelan. Kita nanti juga mau bikin taman yang mempunyai kecepatan yang tinggi, tapi khusus upload. Uploadnya aja yang tinggiin. Kalau download kan pada nonton, tapi kalau karya kan mereka bisa. Jadi mau bikin karya apa saja, mau minta desain dari mana saja, itu juga terjadi di panpel zaman dulu. Jadi ketika awal-awal internet hanya ada satu warnet yang punya kecepatan upload yang luar biasa, sehingga video-video yang notabene filenya cukup besar hanya bisa diupload di sana. Nah, ini kita kembangkan. Termasuk Solo termasuk salah satu kota yang jadi pelopor 5G. Ya kan semangatnya cuma itu. Anak muda itu biar lebih tertarik, biar lebih udah lengkap, udah nyaman. Ini sedang kita lakukan. Nah sekarang sini punya problem apa, kritikan apa, sampaikan saja. Insya Allah lah nanti kita bantu. Oke, terlebih kan kemarin Mas Gibran juga sebagai wali kota Solo mencanangkan banget untuk ekonomi kreatif. Betul. Nah dari sudut pandang Mas Ginda sendiri, pandangan Mas Ginda tentang ekonomi kreatif itu yang seperti apa, Mas? Nah pandangan saya ya ekonomi kreatif itu kan bagaimana ini peluang baru, ini bisnis baru, ini dan yang menguasai hanya anak-anak muda. Ya. Tapi yang mau saya sampaikan itu seperti ini. Ekonomi ini masalah frekuensi. Saya selalu menyampaikan frekuensi anak muda ini harus kita samakan dengan frekuensi senior-senior kita. Kalau ekonomi kreatif di dunia sekarang itu mungkin clothing, mungkin musik, mungkin digital, gitu. Tapi kalau kita baca di peraturan kita, salah satu pengembangan ekonomi kreatif itu misalnya adalah belangkon, kemudian pembuatan sangkar burung. Saya bukan anti dengan produk itu, cuman nggak nyambung takutnya, ya tahu loh. Jadi anak-anak muda harus tahu. Sampaikan kalau sekarang beberapa ekonomi atau batik, ya tahu loh. Ya saya sepakat batik itu harus kita lestarikan. Tapi ya jangan seperti tadi. Wah nggak bisa bermusik ini kita ke Jakarta aja, ciptakan juga ekosistem yang baik supaya anak muda itu bisa berkarya di kotanya. Nah, pemahaman tentang ekonomi kreatif ini sebenarnya kan ada sekitar 11 atau 14 subsektor yang dicanangkan oleh kementerian. Nah sekarang harapan saya anak-anak muda ini menanyakan sektor apa sih yang mau dikerjakan utama di kota Solo. 14 kita kerjakan itu pasti, tapi kita mau prioritas di mana? Kita mau banyak ke musik dulu, kita mau banyak ke video dulu, kita mau banyak ke handicraft dulu, yang mana dulu? Kemudian kita samakan. Ini misalnya di sini saya lihat banyak
Ya, kaitannya dengan kayu dan metal ya loh. Sini sudah menganggap ini suatu industri yang kreatif. Ya. Tapi ketika pemerintah kota menganggap yang kreatif itu baru kayu-kayu itu yang pembuatan sangkar burung, ya kalian yang bingung kan? Oh, iya. Kok ini ya loh. Nah, samakan persepsinya. Ini bukan nggak ada yang salah, tapi kita samakan persepsi, kita samakan frekuensi supaya ini bisa dikembangkan. Kalau perlu memang bisa dikolaborasi. Kayak kemarin saya kasih contoh drifting. Drifting di Terminal Tirtonadi itu ada yang komplain. Nah, ini yang di demo itu, yang dikritisi itu tanya ke saya, Mas Gida gimana pendapatnya? Oh kalau saya nggak ada masalah. Loh, oh itu pakaian bekas. Loh, di luar itu pakaian bekas. Saya nggak yakin bukan layak pakai. Ya kalau dijual ya mesti ya layak pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnisnya ada kok dan anak muda mau bergerak di situ. Nah sekarang bagaimana kita fasilitasi mereka? Nah itu tapi harusnya kita jualan batik ya kan, tinggal kolaborasi. Saya bilang gitu. Faktanya pasarnya ada, segmennya ada. Kalau kita diamin, nah dia bikin drifting di kota lain mana? Nah, kita malah kehilangan. Iya. Jadi saya sebagai anggota dewan itu berusaha jadi penyambung lidah benar. Oh ini maunya seperti ini maunya seperti ini. Jangan sama-sama ngotot. Nah menurut saya sebagai anggota dewan, kreatifnya di sini kalau saya, bagaimana anak muda itu merasa itu sesuatu yang kreatif, nanti kita akomodir. Atau misalnya kreativitasnya dibilang, nah kamu cuman meniru karya orang lain, ya kita ngomong itu bukan kreatif, ya itu namanya plagiat. Nah, ini kita sampaikan, nah supaya jangan kebablasan kreativitasnya. Wah, itu yang benar. Tapi saya sepakat 4 subsektor itu saya sama. Sekarang lebih banyak terhadap bagaimana kita bisa mengembangkan industri kreatif seperti apa yang kita inginkan. Oke, berarti memang dari Pemkot Solo arahnya ekonomi kreatif itu harus dinaikkan dulu. Iya. Ya. Dan pandangan Mas Ginda tentang kreasi muda Indonesia seperti apa Mas? Karena kan kita sebenarnya ya bisa dibilang craft manufaktur juga. Kita bengkel, kita bisa bikin apapun. Salah satunya ini produk kami kan trofi, kita coba mengembangkan produk trofi custom sport. Tadi kita sempat bahas persis kan, berarti dari pihak kreasi kami sangat membuka untuk kerjasama dengan berbagai bidang di olahraga kayak sepak bola atau atletik atau running, apapun bisa kita support tentunya. Nah dari pandangan Mas Ginda seperti apa Mas tentang kreasi muda Indonesia Mas? Nganyel ke. Kenapa Mas? Lah baru diundang sekarang. Enggak, saya lihat itu kaget terus terang. Saya lihat kaget, kok lagi ngerti. Apalagi ini di Solo ya loh. Jadi ayolah, saya rasa ini harus kita kembangkan. Ya harus kita perbanyak kolaborasi. Kalau nanti memang ada, saya sering diajak ketemuan sama anak-anak muda kemarin BMX, anak-anak BMX, anak-anak skateboard itu saya bantu nyambungkan, dibikinkan taman skateboard itu di Bosari. Taman BMX itu saya juga bantu mengkomunikasikan supaya bisa dipakai di belakang SMA 8 apa ya. Kemudian sepeda seli, ya ini kita lagi bangun, makanya wah kok mau undang sekarang ya tuh loh, kenapa nggak dari dulu? Katanya udah berapa tahun di sini? Kalau kreasi baru 2017 di Nah, udah 2017. Masa baru tahu sekarang saya. Ya ini karena tak cari lurahnya habis ini ya kan. Lurahnya tak cari, kalau nggak diundang tak suruh nutup izinnya. Ya ini cara kita kerjasama dengan kolaborasi lah dengan banyak pihak, seperti mengundang Mas Ginda, terus kami juga kemarin baru pasang billboard di pintu tol masuk Klodran. Itu kan juga salah satu cara kita untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang kita. Siapa tahu syukur-syukur kita bisa support, kita bisa bantu untuk Solo yang lebih maju tentunya. Harus. Jadi Mas Wali itu kan kebetulan anak muda ya, setiap hari pakaiannya ya menomi terus. Sampai yang lainnya, kalau dulu saya termasuk salah satu anggota dewan yang nggak pernah pakai sepatu pantofel sejak 2014. Tapi sekarang semua pakai sepatu cat semua, melu-melu aku. Lah kok tunggu aku cat? Nah Pak Wali juga pakai ternyata. Ya toh? Sebelum Mas Gibran jenengan duluan. Iya.
Saya pernah ketemu Pak Jokowi di Istana Bogor. Ya. Saya pakai sepatu All Star waktu itu. Terus ditanya sama teman-teman, gimana mau nih Pak Presiden loh, pakai sepatu mau kayak gini, nggak niki ya aku nih, saya bilang gitu. Pak Jokowi ya juga pakai sepatu cat. Berarti emang jenengan ini pelopor Mas Ginda ini. Emang influencer. Bukan influencer. Lalu kita tolong baik. Ya, saya itu mencoba untuk menyamakan usaha saya untuk menyamakan persepsi dengan anak muda. Jadi anak muda itu yang saya khawatirkan ketemu dengan seorang anggota dewan, terus ketika anggota dewannya pakai apa ya, BDL atau baju safari, mereka nggak akan ngomong secara lebih terbuka. Bahkan saya ngajak ketemu siapapun, mau ketemu di kantor atau di mana, kita atur aja. Pak Kinda saya nentuin, ya kalau saya nentuin kamu saya tempat kopi yang baru, saya bilang gitu. Nanti kita main ke sana. Jadi multi efek, tempatnya nyantai, saya jadi tahu tempat kopinya, siapa tahu nanti bisa ada kerjasama lagi. Jadi saya berusaha untuk mengajak semua masyarakat itu berpartisipasi. Jangan salah, setiap kali saya menjadi narasumber atau minta tolong mengisi acara itu juga terjadi hanya via DM kok. Iya, bener. Saya kemarin ngundang Mas Ginda itu lewat DM, dibalas cepet, langsung wis Mas pindah WA. Iya. Setiap hari ya chatting sama Mas Ginda. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau ya kita tahu lah anggota politik itu membosankan mungkin bagi beberapa anak muda. Politik itu isinya anggota dewan itu ya, buka handphone, ya itu ada mungkin ada oknum ya loh. Tapi kan kalian bisa milih sebenarnya ya loh. Nah, sekarang saya mencoba ada kok anggota dewan yang berusaha. Nah, apakah usaha saya sudah berhasil ya saya nggak tahu. Tapi paling nggak saya sudah mau mencoba. Silakan Pak Ginda ini gimana di sekolah saya kok seperti ini? Oke, di mana? Coba saya cek. Nah, Pak Ginda ini kok lampunya mati ya loh. Di pinggir jalan ya loh. Lampu jalan apa rumah? Rumah. Oh kalau rumah sendiri aja ya loh. Tapi paling nggak WA itu mencoba. Ya kita mencoba. Ya ini dunia anak muda DM aja kok ya toh. Saya selalu bilang kok saya tweet punya ya toh, kalau paling gampang kan tweet sebenarnya Twitter karena kan selalu bisa mention. Walaupun belum tentu saya jawab. Karena kadang-kadang pertanyaannya itu tadi, lampu rumah saya mati, kamu lampu rumah kok tanyakan saya misalnya ya toh. Ya, jangan tanyakan saya. Tapi ketika itu lampu di jalan ya saya sampaikan. Dan dengan era Mas Wali yang seperti ini saya tinggal mention ulang. Saya mention dinasnya aja. Mohon ditanggapi, saya nggak bisa jawab, saya tinggal gitu aja. Nanti mereka yang jawab kok ya toh. Oh iya Pak, nanti kita kerjakan. Ya itu kan selesai. Ya. Ketika komunikasi jauh lebih mudah, pekerjaan jauh lebih simpel dan kita nggak tenaga kita nggak kemana-mana, cukup fokus terhadap apa yang ada di depan kita. Oke, keren kita tepuk tangan. Ginda, keren. Oke Mas, tadi kita sempat singgung soal ekonomi kreatif ya. Kita sudah bicara banyak tentang ekonomi kreatif. Dari pandangan Mas Ginda sendiri melihat Solo di masa depan itu akan seperti apa sih Mas Solo? Solo di masa depan jelas akan sangat bergantung kepada ekonomi kreatif. Industri jasa. Solo ini saya selalu sampaikan. Solo ini kota yang cukup kecil dibandingkan Solo Raya yang luasannya di atas 100 km persegi. Solo ini cuma 46 km. Jumlah penduduk kita cuma 560.000. Kita tidak bisa membuat hotel baru, membuat gedung baru, pabrik apalagi. Sehingga satu-satunya pemasukan dari kota Solo untuk membangun kotanya pasti adalah dari jasa dan industri kreatif. Nah, fondasi ini yang sedang kita kembangkan, sedangkan kita kuatkan mulai dari pembuatan public space buat anak-anak muda. Kemudian infrastruktur seperti koneksi internet, koneksi jalan ini kita utamakan. Ke depan juga akan ada banyak terminal listrik untuk pengecasan, kita udah siapkan. Gitu. Kita meyakini ke depannya akan ada banyak sepeda, mobil, motor listrik misalnya. Solo, dan jangan salah, biaya untuk membuat infrastruktur di kota Solo ini mungkin nggak akan sebesar di tempat lain. Karena apa? Ya karena kotanya itu tadi cukup kecil. Kita memasang kabel fiber optik, luasnya Solo itu cuma 46 km. Bayangkan dengan Wonogiri yang bisa sampai ratusan kilo.
berapa banyak kabel yang dibutuhkan. Ya ini keunikan kota Solo ini yang akan kita potensikan. Jadi jangan salah, kenapa sih banyak yang mau invest di kota Solo, perusahaan-perusahaan besar mau bikin CSR di sini? Ya kotanya kecil kok. Dia mau ke Jakarta, luasnya segitu banyak, penduduknya 12 juta. Iya. Ya, itu nanti online semua bingung, ya, kalau kita cuma 500 kok. Iya. Jadi ini yang bisa kita manfaatin. Nah sekarang peluang-peluang ini apa yang kita bisa maksimalkan, kita butuh masukan. Dan saya sebagai anggota Dewan siap menerima segala masukan. Dan saya meyakini ekonomi kreatif akan jadi salah satu potensi luar biasa untuk Kota Solo. Oke, dan tentunya industri atau ekonomi kreatif seperti kami, Kreasi Muda Indonesia, dan kami yakin banyak juga industri yang mirip dengan kami di Kota Solo, harapannya bisa membantu Solo untuk menjadi kota yang lebih maju lagi. Wajib itu. Oh, siap. Oke Mas Ginda, terima kasih matur suwun sudah ngobrol panjang banget dari sudut pandang Mas Ginda sebagai Panpel Persis sampai sekarang tadi sudut pandang Mas Ginda sebagai anggota Dewan bicara soal ekonomi kreatif. Oke. Karena biasanya di YouTube-nya Mas Ginda kan Mas Ginda membeli produk lokal kayak kopi segala macam. Di sini produk kami akan diberikan ke Mas Ginda. Waduh. Kami ada oleh-oleh tentunya. Wah, kok koyone kenal aku? Influencer ini. Karena oke, Mas Ginda ini ada trofi dari Kreasi Muda Indonesia khusus custom untuk Mas Ginda. Ini ada dibuat dari kayu jati. Terus ini ada akrilik, kita menuliskan ada terima kasih segala macam, ini menggunakan teknik laser marking Mas. Wow. Terus ini ada logo Monumen Kebangkitan Nasional, terus di dalamnya ada motif kaung, ini menunjukkan kalau apa ya, ini definisi Mas Ginda banget sebagai Panpel Persis dan juga sebagai anggota Dewan Kota Solo. Dan ini dari metal dan dibuat dengan teknik laser cutting. Monggo Mas Ginda. Matur nuwun. Oke, ada tanggapan mungkin Mas tentang produk dari Kreasi Muda Indonesia? Yang jelas saya sangat berterima kasih sudah diundang. Oke. Yang satu, saya bisa menerima banyak ilmu baru, informasi baru, dan luar biasa ya ternyata. Aku gumun terus terang ya. Dan ini jadi catatan buat saya. Ternyata masih banyak yang harus saya pelajari, masih banyak yang bisa kami kembangkan, dan saya rasa pertemuan ini tidak akan berhenti di sini. Saya rasa ya, amin siap, semoga kita bisa terus bekerja sama. Terima kasih pokoknya. Oke. Terakhir Mas, closing statement mungkin dari Mas Ginda. Closing statement saya ya, wis kowe kudu rene lah ya toh. Kowe kudu dolan rene ya toh lho. Paling enggak ya berkomunikasi, belajar, karena saya rasa Kreasi Muda adalah salah satu tempat yang layak untuk kita saling berbagi dan belajar, dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Mantap. Oke teman-teman, Sobat Kreasi, kayaknya kita ada di akhir acara ngobrol-ngobrol bersama Mas Ginda. Matur nuwun sekali lagi Mas Ginda sudah datang ke Kreasi Muda Indonesia. Dan teman-teman tentunya tetap ikutin terus sosial media Kreasi Muda Indonesia. Kunjungi website kami di www.kreasimudaindonesia.com. Dan jangan lupa kalau teman-teman ada saran siapa lagi bintang tamu yang harus kita datangkan dan topik apa yang harus kita bahas, langsung aja komen di YouTube Kreasi Muda Indonesia. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.